Ah, sharing room. Apa itu coba? Tempat berbagi kreasi pribadi dan konten bermanfaat, mengutamakan iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berbasis iman dan takwa pada ilahi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini sahabat-sahabat budiman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di sini pada Riantana Putra Sharing Room 223. Pasti pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas tentang IT ataupun yang lain-lain yang berhubungan dengan program HP ya, atau application atau apalah katakanlah seperti itu. Tapi di sini saya ingin mengulas seputar tips dan trik agar sosial mediamu lebih bisa memberikan arti dalam satu hari, di setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunmu. Nah, kalau seperti itu, ya memang sekarang ini tanpa sosial media hidup terasa sepi. Terlebih di saat pandemik ini ya, saat pandemik seperti ini, kawan-kawan nun jauh di sana, tinggallah kita bersama keluarga atau bahkan seorang diri di rumah atau di kos-kosan atau di tempat kita berdomisili gitu. Makanya dengan adanya sarana sosial media, tentulah banyak teman yang dapat kita jangkau, baik itu teman lama maupun teman baru, atau bahkan orang-orang yang akan menjadi teman kita. Selain itu, sosial media juga memberikan efek negatif bagi kita. Efek negatifnya apa? Banyak sekali status yang berisi hal-hal yang tidak bermanfaat, alay, kemudian juga berisi sesuatu hal yang jelek. Katakanlah ujaran kebencian pada satu pihak, pada pihak lain. Nah, kalau kita tidak matang berpikir, kalau kita enggak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, sebagaimana yang sudah banyak terjadi, kita mudah terseret arus, kita mudah terprovokasi, kita mudah terpengaruh. Ini tidak peduli orang dewasa, tua, muda, anak-anak. Nah, siapapun bisa terpengaruh kalau dia tidak mampu memfilter, menyaring informasi yang masuk. Sebenarnya sudah banyak ya dari berbagai narasumber tentang social media learning atau pembelajaran sosial media ini dilakukan. Tapi insya Allah saya akan mengulasnya lebih ringkas ya. Barusan sudah saya buka dengan banyaknya efek negatif sosial media yang juga beberapa saya rasakan, beberapa saya alami, beberapa saya temui baik di teman-teman saya maupun di postingan orang lain gitu. Selain itu, ada efek negatif bagi psikis kita. Psikis, kemudian ada juga efek jelek bagi kesehatan, juga hati, akal, pikiran kita. Pertama, kita akan mengulas dulu efek jelek bagi pikiran, bagi psikis ya, psikis atau kejiwaan. Ini juga pernah saya rasakan. Semoga kedepannya dengan adanya video ini saya juga bisa menerapkan. Doakan teman-teman
bahwasanya secara psikis sosial media memberikan dampak yang jelek, yaitu kurangnya kepekaan psikis kita, kurangnya sikap jiwa sosial dalam diri kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh simpel aja, ketika kita berbicara pada orang lain sementara tangan kita memegang ponsel, saya yakin kok kita pasti lebih banyak fokus ke ponselnya, bukan ke orang lain yang berbicara pada kita, bukan ke lawan bicara kita. Saya juga merasakan itu, dan sampai sekarang saya pribadi agak merasa kesulitan. Nah, maka dari itu cara yang efektif agar bisa untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini adalah ayolah saya pribadi dan teman-teman berusaha untuk lebih fokus terhadap lawan bicara kita. Kita anggap penting, walaupun apa yang dibicarakan lawan bicara kita itu tidak penting, tapi kita fokus, kita perhatikan, kita taruhlah dalam hati, pasti ada kebaikan yang tersembunyi ataupun tampak dalam topik pembicaraan yang lawan kita sampaikan gitu. Nah, sobat-sobat budiman semuanya, itulah salah satu efek jelek yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media yang melebihi batas bagi psikis kita. Bagi kesehatan, apatah lagi sudah jelas tampak, karena imbasnya ke mata kita, kemudian juga pada jemari tangan kita yang selalu menyentuh, bergerak terus tanpa ada jeda untuk istirahat. Nah, itu bisa merusak sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Maaf, intermezzo, alhamdulillah ya. Pelan sedikit demi sedikit bisa merusak jaringan saraf kita, otot kita yang tidak mengenal istirahat, tidak diberikan waktu istirahat, masa istirahat. Lalu apa dampaknya ke pikiran dan hati? Ringkasnya emosional dan intelektual. Secara emosional, sosial media hanya jelek dampaknya pada emosional kita, pada emosi kita. Terbukti bahwa kita sering baper ya, terbawa perasaan, terhanyut tanpa kontrol, sehingga itu bisa menumpukan akal sehat kita. Kadang-kadang seperti itu. Saya juga merasakan. Saya terasa saya salah satu korbannya gitu. Secara pikiran, secara intelektual juga dapat, karena terlampau asyik kita dengan sosial media, membaca status-status yang terkadang tidak bermanfaat. Itu akan melalaikan kita pada kewajiban untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, membaca, menyimak informasi yang lebih penting. Itulah dampak jelek yang bisa saya sampaikan secara ringkas di sini. Dampak jelek, dampak negatif sosial media. Setelah ada dampak negatif, tentu juga ada dampak positif. Apa dampak positif yang bisa kita ambil dari adanya sarana sosial media atau social network, jejaring sosial? Dampak positif itu pun sesuai apa yang saya sampaikan tadi, dibagi menjadi 3 kategori: secara psikis atau kejiwaan, secara
fisik atau jasmani, secara hati, akal, pikiran. Secara psikis, dampak positif sosial media dapat menumbuh kembangkan rasa kepedulian kita pada sesama. Walaupun orang itu belum kita kenal, terkadang kita merasa peduli saat dia entah itu menghubungi kita ataupun membuat postingan yang berisi tentang curahan hatinya. Kita peduli, kita komentar, kita dengarkan. Kita komentar kalau dia posting, oh sabar ya, semangat ya, dan seterusnya. Itu berarti kita peduli, kita mendengarkan, kita peduli mendengarkan saat dia menghubungi kita, entah itu via pesan suara, via telepon, dan sebagainya. Nah, itu berarti kita peduli, dan itu benar-benar nilai plus bagi sosial media user, bagi pengguna sosial media. Lalu sisi positif lain secara psikis adalah kita selain rasa peduli ya, kita juga bisa menjalin kembali tali silaturahmi yang sudah lama terputus akibat terpisahnya jarak dan waktu. Waduh, lebay lagi tau. Yang jelas, tali silaturahmi itu penting. Insyaallah dengan sarana ini kita bisa kembali bertukar pikiran, berbicara, bernostalgia dengan teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak ketemu gitu ya. Bisa ngobrol dan sebagainya, sharing-sharing yang bermanfaat pastinya. Nah, kemudian secara kesehatan, secara positif, nah ingat satu hal, secara positif berarti tidak melampaui batas, tidak melebihi batas. Karena segala sesuatu yang berlebihan, melebihi batas itu pasti jelek. Kecuali situs-situs keagamaan, itu pasti baik karena situs-situs keagamaan, karena dasarnya pun baik. Nah, kalau sosial media dasarnya tidak pasti sesuai kata penggunanya, jadinya berlebihan, langkah jeleknya bagi segala sesuatu diri kita. Kesehatan pun juga masuk. Sisi positif kesehatan di sosial media asal tidak melebihi batas adalah sosial media mampu memberikan kesegaran bagi pikiran kita. Flash, pernah merasakan juga kan, nggak buka sosial media sehari itu rasanya gimana? Suntuk, gelisah, pasti ada informasi yang terlewat. Saya juga merasakan gitu. Tanpa membuka sosial media seharian saja, ada hal yang tidak enak, ada hal yang mengganjal di pikiran kita. Nah, apabila itu dibiarkan saja, maka akan mengganggu keseimbangan kinerja tubuh kita. Itu yang saya tangkap. Memang secara detail saya kurang begitu paham, kurang begitu bisa untuk menjelaskan, tapi itu yang saya tangkap dan saya rasakan. Juga yang lain-lain ada di sosial media. Efek kesehatan yang positif lainnya adalah kerja otak yang aktif, entah saat berkomentar, saat memposting status, saat memberikan, saat apapun lah aktivitas di sosial media, itu pasti kerja otak tetap main. Nggak mungkin kan otak pasif, otak tetap aktif, menerima informasi, mengolah informasi, dan mengeluarkannya dalam bentuk apapun. Entah itu saat teman kita curhat, kita memberikan solusi,
itu sudah bagus bagi kesehatan otak kita, asalkan satu itu tadi tidak berlebihan. Nah, kemudian secara hati, akal, pikiran, secara emosional dan intelektual, ada sisi positif bagi kita. Ada satu lagi, syaratnya satu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan lagi kan, asalkan sesuai porsi, insya Allah bisa insya Allah bisa baik bagi kita, sesuai porsi ya. Mencari informasi yang bermanfaat bagi perkembangan pemikiran kita, bagi perkembangan perasaan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kita juga bisa memanfaatkan sosial media itu untuk mencari informasi, asalkan tidak lupa waktu dan tidak berlebihan. Satu informasi saja kita perlu mencerna. Sebelum selesai mencerna, sebelum matang menerima, jangan cari informasi yang lain. Nanti kalau seperti itu cari yang lain, menumpuk di pikiran kita, jadilah beban yang sulit diolah oleh kita. Jadi kesimpulannya, baik buruknya sosial media itu kembali pada diri kita masing-masing, tinggal bagaimana kita bijak menyikapinya. Oke guys, sebelum dan sesudahnya terima kasih banyak, demikian sudah berakhir ya. Terima kasih buat kalian yang sudah hingga akhir menonton video ini. So pasti subscribe juga bagi yang baru mampir. Terima kasih buat kalian, sekali lagi terima kasih bagi yang sudah berlangganan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar muncul video baru begitu saya selesai update lagi. So pasti like jika suka video saya, dislike jika nggak suka. Terima kasih, salam semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.